Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Tengku Haji Misran Wadi S.Agi Habib. Dengan waktu isya pada malam ini yaitu pada pukul 20.04. Kepada penceramah kami persilakan dengan segala hormat. Oh 8 lewat 3 menit jam 8.03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah sekalian, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan juga salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim pada semua guru-guru kita yang berhadir dan jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita melihat apa yang ditafsirkan oleh Imam Khazin dalam tafsir Khazin juzuk yang pertama pada halaman 331, dan juga kita bandingkan dengan yang ditafsirkan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya yang juga sangat terkenal, Safwatut Tafasir, jilid yang pertama halaman 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ali Imran 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan di dalam pergantian waktu malam menjadi siang atau siang berubah lagi menjadi malam terus menerus secara simultan dan siklus, la ayatil ulil albab, itu semua menjadi tanda kekuasaan Allah. La ayat, tanda, maksudnya tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang yang memiliki albab, mata hati. Untuk membaca Al-Quran yang benar, pada kalimat liulil albab di sana tertulis dalam rasam Utsmani ada waw, uli, tapi waw itu tidak berfungsi secara bacaan, hanya secara kitabah, secara tulisan saja, ulil albab. Jadi tidak dibaca panjang, sama dengan ulaika. Itu ada waw di depan, itu tidak dibaca, wawnya tidak dipanjangkan karena ini rasam Utsmani untuk menunjukkan isyarat lid dhammah, itu ada dalam ilmu tajwid. Jadi liulil albab, walaupun ada waw, tidak liulil albab. Baik, jadi dalam beberapa tafsir termasuk tafsir Khazin kita baca dulu. Qala Ibnu Abbas, inna ahla Makkah sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyatiyahum bi ayatin, bahwa sesuai dengan informasi dari Ibnu Abbas, dilihat di dalam tafsirnya Ibnu Abbas, orang-orang penduduk Makkah, di dalam tafsir Sawi, maksud penduduk Makkah kafir Makkah, kafir Quraisy, karena orang iman hanya agak pulau-pulau, hanya agak pulau-pulau Nabi. Tapi ini adalah
orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu mendatangi Nabi dan minta kepada Nabi bukti. Mana bukti Allah itu ada? Di mana kami tahu, di mana kami tanda bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu Maha Esa? Di mana kami tahu? Turun ayat ini. Jadi Nabi hanya jawab keputeran ayatnya oleh Allah. Turunlah ayat ini sebagai penolakan terhadap apa yang dipertanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy, penduduk Mekah ketika itu. Jadi turun ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian waktu siang menjadi malam atau sebaliknya, la ayatin, ini adalah tanda. Kalau kamu hai kafir Quraisy mau melihat tanda Allah, ini langit siapa yang buat? Ini bumi siapa yang buat? Jadi Allah menjawabnya sendiri. Wal makna dalam ayat ini, tafakkaru wa'tabaru, berfikirlah dan beriktibarlah, berfikirlah dan ambillah pelajaran, renungkanlah, pelajarilah ayyuhan nas, wahai manusia, fima, terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima khuliqtahu, apa yang Allah ciptakan ini bagimu, apa yang Allah bentuk ini untukmu semua alam ini, itu menjadi bahan pikiran dan bahan renungan dalam kandungan ayat ini. Minas samawati, di antara lain adalah Allah ciptakan langit, karena langit sering di dalam ayat Al-Quran dengan kalimat plural, kalimat jamak, tidak disebut samai, bukan minas samai, tapi minas samawati, maksudnya 7 petala langit. Sementara wal ardi tidak disebut ardina, jadi satu kalimat plural, jamak, samawat. Bumi Allah sebutkan bukan dengan kalimat jamak, tapi dengan kalimat tunggal, yaitu wal ardi. Kalau dilihat pasangan, sebenarnya pasangan kata, biar pasangan itu sama-sama jamak, minas samai wal ardi, itu sama-sama mufrad. Minas samawati wal ardina, tapi tidak Allah gunakan kalimat itu. Yang Allah gunakan adalah minas samawati jamak wal ardi mufrad. Ini menunjukkan bahwa langit itu adalah jauh sekali dari kita. Naik lagi, masih terdapat lagi angkasa luar. Naik lagi, terdapat lagi angkasa luar. Giliran bumi, begitu kita gedam, langsung temu bumi. Maka bumi ini satu dianggap. Wal ardi. Jadi tidak disebutkan wal ardina. Walaupun bumi itu juga 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menunjukkan bahwa langit itu tidak terjangkau, sementara bumi terjangkau. Orang-orang mengambil hasil tambang, mengambil minyak dan sebagainya, terjangkau apa yang ada dalam bumi. Pun planet bumi adalah planet yang kecil dibandingkan dengan angkasa luar. Tapi kalau samawati ini, di sana ada galaksi. Belum ada orang menyentuh galaksi. Di sana ada matahari, di sana ada bintang gemintang dan sebagainya. Maka langit dibuat dalam bentuk jamak, samawati. Lima'asyikum, dan Allah ciptakan bumi ini untuk kehidupanmu. Wa arzaqikum, dan Allah ciptakan bumi ini tempat rezekimu, tempat kita berkiprah mencari rezeki, tempat kita hidup. Di bumilah kita hidup, di bumilah kita mendapatkan atau mencari rezeki keseharian kita dari apa yang Allah sediakan. Wa fima aqabtu min zalika bainal laili wan nahar, dan juga apa yang aku robah, kata Allah,
dari yang demikian itu antara malam dan siang. Jadi Allah merubah siang menjadi malam, terus tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili, yang sering kita baca pada selepas salat subuh. Itu terus menerus Allah yang ciptakan tanpa piket. Hana peduk piket urau, piket malam, sehingga hana dengan pegah puji trip tak urau yang ke sang piket kat tua ipu urau, puji trip tak ke malam tua ipu malam, tanpa piket. Jadi itu adalah semuanya dalam kendali Allah. Maka kita mesti berfikir, mesti menjadi sebagai pelajaran. Wahtila fihima fituli wal qasar. Di samping Allah mengganti siang dan malam, Allah perimbangkan antara lamanya siang dengan lamanya malam. Siang berapa jam? Mungkin 14 jam. Malam juga imbang-imbang walaupun selisih menit, selisih ya sedikit, tapi itu Allah perimbangkan. Nanti ada gilirannya malam lebih lama, siang lebih sedikit, jadi balan, imbang. Nyoy nohat maghrib mungkin setengah jam 7 kurang sedikit, nanti datang lagi saatnya setengah 7 udah maghrib. Isya sekarang sebentar lagi jam 8 lewat 3 menit malam ini, nanti ada saatnya Isya itu malah setengah 8 lewat 15. Jadi ketika di total imbang, balan, itu namanya Allah yang mengendalikan fituli wal qasri, volume, rentang waktu antara lama dan pendeknya. Semua itu urusan Allah. Maka sampai ada istilah tahun kabisat, 4 tahun sekali ada giliran bulan, hanya bulan langit 28 hari. Nah, dalam ilmu antariksa fisika kan, tahun 3 muntumung tahun kabisat, yang bulan Februari hanya 28 euro. Nyampe tahun 3 teman-teman. Itu Allah yang kendalikan. Termasuk gerhana yang kemarin sudah kita salat gerhana. Ada saatnya bulan dan matahari itu tepat pada satu garis, pada satu poros, sehingga terhalang cahaya. Allah kendalikan semua itu. Itu menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang yang ulil albab, yang punya mata hati. Faja'altuhuma, maka Allah mengatakan saya jadikan keduanya itu, siang dan malam, yahtalifani wa ya'taqibani alaikum likai tansarifu fihima, agar kamu bisa menggunakan keduanya, yaitu menggunakan lima asyikum, hidupmu di waktu malam apa kamu kerjakan, hidupmu di waktu siang apa kamu kerjakan. Jadi kita ada pekerjaan malam, ada pekerjaan siang, ada ibadah malam, ada ibadah siang, ada aktivitas malam, ada aktivitas siang, dan itu terus menerus selamanya terjadi, dan Allah yang mengendalikan itu. Tubtiluna arzaqakum fin nahar, Allah jadikan siang sebagai kesempatan kamu mencari rezeki. Ya unehun uro maunya, ya mukat uro, ya ublang uro, ya ugli uro, ya kumawi uro. Mestinya itu siang disediakan waktu oleh Allah. Wa taskununa fil laili lirahati ajsadikum, dan Allah jadikan malam agar kamu berada di rumah untuk mengistirahatkan badanmu. Maka malam ditanya naik rumah uro dah bak pekerjaan, walaupun dalam kondisi tertentu untuk balik umailung malam naik rumah sebab kan tugas jaga malam bak pos di rumah saya kira. Jadi maksudnya siang kamu aktivitas, malam kamu istirahat di rumah. Besok demikian lagi, terus menerus. Ini adalah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak baik jika orang kerja siang malam. Karena Allah kagak bagi wate. Malam itu untuk istirahat. Fa'tabiru, maka ambillah iktibar olehmu, wa tafakkaru, dan berfikirlah olehmu, ya ulil albab, wahai orang yang memiliki
albab dari jamak lubbun. Lubbun itu mata hati, bukan mata yang terbelinya, mata hati. Jamaknya albab, orang yang punya pikiran, orang yang punya perasaan. Dalam bahasa kitab disebutkan ulil albab, yang gekun dengan ulil albab yakni zawil uqulis safiyah, yang memiliki akal yang lembut, yang memiliki akal yang sadar, yang memiliki akal yang mendalam. Adik kita mikir kan melapih cara kita mikir. Orang yang memiliki daya analisis yang tinggi, yang ulil albab. Dia bukan hanya membaca yang tertulis, bukan hanya melihat yang tampak, tapi membaca yang tidak tertulis dia bisa. Yang ulil albab. Gekalan kan hanya yang deh, yang hana deh pi gekalan. Inilah ulil albab. Yani alladzina yaftahuna. Dijelaskan lagi setelah tafsir ini menjelaskan ulil albab adalah yang punya akal yang mendalam, ditambah lagi penjelasan ulil albab juga yakni alladzina yaftahuna basairahum lin nadri wal istidlal, yaitu orang-orang yang membuka pandangan matanya, orang-orang yang membuka cakrawalanya, orang-orang yang membuka pemikirannya lin nadri, untuk menganalisa, untuk melihat, untuk meneliti, wal istidlal, dan dia menjadikan sebagai dalil dan bukti. Tegakalan alamnya menjadi bahan analisa. Ya Allah, hana yang lain pegat alamnya kecuali drone ya Allah. Gekalan matauro, tidak ada yang lain yang buat itu, engkaulah ya Allah. Jadi semua menjadi istidlal bagi orang yang ulil albab. Wal i'tibaru la yanduruna ilaihima nadhurul bahaim. I'tibar tidak mungkin diambil oleh orang yang berjiwa binatang, akai binatang, cara-cara binatang, karakter binatang. Itu tidak dapat basirah, itu tidak bisa membuka mata hati. Karena i'tibar itu tidak bisa diterima, tidak bisa diambil manfaatnya, tidak akan lengket i'tibar itu pada orang-orang yang nadhrul bahaim, selevel dengan binatang. Ya, hana pu i'tibar, yang taputan hana i'tibar. Bahkan dia itu ghafilin, lalai daripada apa yang Allah ciptakan. Ini menjadi lalai bagi dia, tidak berfaedah. Tidak terasa apa-apapun. Gejak laut hanya tu yang mana-mana yang cucak ia laut. Boom li hanya tabo-tabo. Enggak ada berdiri di laut bahwa dia menganalisis, melihat bagaimana ciptaan Allah. Hiban le ia laut tapi tetruk bini le tarik dalam gede. Hanya menjadi bahan renungan yang na jauh laut yang mana? Ai, punya zaman ya pajuh bungkuh kena laut. Kabeh, mana ni woi laut, putra ni laut. Hana mana kabeh. Tidak ada bahwa mak laut itu indah luar biasa. Kalau kita berdiri di laut, itu adalah kita lihat pandangan yang luas sekali. Itu tidak akan bisa diciptakan oleh manusia kecuali hanya Allah yang menciptakan itu. Nyangekeun wisata spiritual atau wisata syar'i. Gejak gunung lagi nyantit, gejak pengairan lagi nyantit. Jadi orang-orang yang absar itu yang menjadikan semua yang Allah ciptakan ini sebagai bahan kekaguman kepada Allah. Kagum ke Allah. Gejak lang gunung, kekalian pegunungan. Ya Allah, kalau bukan engkau kendalikan ini, enggak mungkin manusia bisa mengendalikan ini. Bagejak bak jalan yang ngeri bacu kan, jalan-jalan gejak bak binih jalan gurute, kalau dia Allah hanya menyokan drone jaganya tabo-tabo rek deuyuk. Jadi tidak menjadikan alam sebagai iktibar, maka dia itu sama dengan bahaim, sama dengan posisi binatang saja. Fihima, di dalam keduanya itu min ajaibin, ada ketakjuban, keajaiban yang Allah ciptakan, makhluqatihi, bagi kita sebagai makhluk, wa gharaibi mubtadi'atihi, dan di dalam ciptaan Allah itu kita merasakan Allah sebagai
badi'. Allah sebagai mubtadi'at. Apa itu maksudnya? Allah sebagai pencipta yang belum ada. Maka keun badi'. Kalau kasirin tak lon jelaskan, badi' itu sepadan dengan kata bid'ah, bada'ah, bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang tidak ada contoh. Allah menciptakan alam ini tidak ada contoh. Berarti Allah membuat bid'ah. Yang baik bid'ah baik terjemah neraka, baik neraka atau boh arti neraka. Bid'ah adalah apa yang tidak ada contoh. Allah membuat bumi, enggak ada duplikasi, enggak ada contoh, maka Allah disebut badi'us samawati wal ard. Allah yang maha menciptakan tanpa contoh, tanpa ada sebelumnya. Allah ciptakan langit juga badi', belum ada contoh langit sebelumnya. Allah ciptakan kambing, belum ada contoh. Kalau kita hari ini buat kambing, tak gambar kambing, kanak-kanak kambing yang dibuat oleh Allah, tinggal tak duplikasi mentang, tak tiru-tiru menan. Itu pun tak bisa taruh nyawa. Maka kita menimbulkan ketakjuban kepada Allah karena Allah menciptakan makhluknya, menciptakan alam ini mubtadi'atih, yaitu tanpa ada contoh sebelumnya. Baik jamaah sekalian, saya ingin mengalih sedikit ke As-Sabuni ya, untuk bagaimana pemahaman beliau terhadap ayat ini di dalam tafsirnya pada halaman 246, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard, ay inna fi khalqis samawati wal ard ala bihima min ihkamin wa ibda'in. Sama seperti tadi, yaitu Allah mengayomi alam ini dengan hukum alam, wa ibda'in, dengan Allah ciptakan dengan ibda' tanpa ada contoh sebelumnya. Maka belajar hukum alam ini adalah belajar bahagian daripada belajar ilmu Allah. Hukum alam kan dibuat dalam ilmu alam, kebunan oleh manusia, ilmu pengetahuan alam, IPA jamu, pelajaran IPA, pendidikan sosial, IPS dan sebagainya. Itu semua ilmu Allah. Kita saja yang memberi nama. Salah dah buhnan. Pelajaran IPA, tidak dengar IPA, tanpa ada hubungan dengan Allah ya. Padahal IPA ilmu pengetahuan alam. So pegat alamnya Allah Taala, maka melahirkan hukum-hukum alam. Tarhom benda wati, hukum alamnya adalah jatuh ke bumi karena ada gaya gravitasi. Gravitasi. Kita taruh air di dalam, taruh benda di dalam air, pasti air itu tumpah. Jadi ambil air itu yang tumpah, ditimbang dengan benda yang kita tuangkan, sama berat. Cuma kebetulan yang temukannya Newton. Lahir hukum Newton. Ketika dia lempar barang ke dalam air, dia lihat tumpah air. Langkulah, tuna langkulah, cicok langkulah, kemudian ambil barang, taruh di dalam bak langkulah, ru'inya, ambil air yang tumpah itu, timbang, pasti beratnya sama dengan yang barang yang ditaruh itu. Nah, inilah hukum alam. Jadi yang hukum alamnya sunnatullah. Watai malam suput yang sunnatullah, watai uro pengeh yang sunnatullah, rasa igau likut moto yatret yang sunnatullah, rasa igau ke moto maju, itu sunnatullah semuanya. Kalau arhom barang waktu arhut uyub dan sebagainya. Jadi semua itu adalah dalam kendali Allah tanpa berubah, termasuk hal perilaku binatang. Manaiji mulai dari zaman terus ngauranyo, terus ngauro kiamat, tetap lagi nyansu mana aja. Kawan-kawan, hana ya berapa mana bahasa Inggris, bahasa Arab hana aja. Tetap lagi nyansu mana, memang lagi yang dikendalikan oleh Allah. Dan ayam itu berkokok juga ketika waktu subuh, tidak akan berubah. Kecuali nak sabar-sabar mana mungkin hana ibu, jauh orang tanya habu hana ber, mana kira-kira. Jadi yang sunnatullah itu adalah selamanya seperti itu. Pohon kayu ada akar tunggal, ada akar serabut.
Yang menyota pula abak rumpun, han mungkin akar tunggang, pasti akarnya serabut dia. Atai tapula abak putih, itu ada akar yang panjang ke dalamnya, han berubah-ubah. Memang kalaganya yang dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapula padi pasti akar serabut, akar banyak, padi itu banyak akarnya. Nanti kita tanam toge kan, menurut itulah akarnya tidak akan berubah. Jadi yang Allah ciptakan itu selamanya berlaku hukum alam, sunnatullah. Wahtilafil laili wan nahar ay wa ta'aqibul laili wan nahari 'ala dawam, selamanya itu terjadi. InsyaAllah kalau Allah berikan kita umur panjang dan dunia ini belum kiamat, pastikan insyaAllah besok subuh itu pasti sudah terang. Yang menang kena pegah dawaim. Pastikan besok sekitar jam 1 sudah zuhur. Pastikan besok insyaAllah kalau dunia belum kiamat, pohput lewat 5 tengah kata. Inilah dawam namanya, yaitu berlaku terus menerus dan selamanya. La ayatil li ulil albab ay alamat wadihah, sebagai tanda yang jelas, bukti yang terang, ala sani'i, terhadap sani'. Sani' ini adalah pencipta, yaitu wabahiru hikmatihi, dan pemberi hikmah. Jadi Allah bisa disebut dengan khalik, pencipta, bisa juga disebut dengan sani', pembuat, produsen. Allah adalah produsen alam ini. Jadi kalau ada istilah produsen, kita konsumen, maka Allah adalah yang maha produsen, Allah yang maha membuat, Allah yang maha memprakarsai, dan Allah yang maha menciptakan. Disebut dengan sani', yaitu pembuat. Wala yadhharu dzalika illa lidzawil uqul, tetapi sayang seribu sayang, bagaimanapun Allah ciptakan alam ini, bagaimanapun Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan berbagai macam, pun itu tidak dapat diambil hikmah oleh orang-orang yang tidak punya mata hati. Jadi udip jumunan tanpa memiliki analisa, tanpa memiliki perhatian, tanpa memiliki ketakjuban kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanzuruna ilal kauni bi tariqit tafakkuri wal istidlali kama tanzurul bahaim. Ini sama penjelasan seperti tadi, yaitu orang-orang yang ulul albab tadi, yang memiliki jalan berfikir dan jalan mengambil dalil untuk mengakui keagungan Allah, tidak seperti cara binatang yang dia itu tidak punya pola berfikir, yang ada hanyalah naluri semata. Makanya mangat tahlau binatang. Tahlau binatang bantah pagi ke kebun, jik ngam pelepek maria je mana apa. Pagi ngam pelepek maria. Ilmu walaupun pelepek maria, apa nak kang pelepek maria, pelepah rumbia tu enggak kuat sebenarnya. Tapi bantah pagi ke kebun tu be ngam pelepek maria, hai tamang le ilmu baik jak pun. Nah, ijak je lain keroi. Itanyo buso pintu sungkit. Jadi maka binatang ini hanya punya naluri. Oh kai pagi ijak je lain. Ijak binatang ijak yang hana pagi kan. Oh hidih kailit, iplung julam. Nanti ijak halam. Jadi binatang itu mudah dihalau. Beda dengan kita manusia kan. Terali besi izungkit ya. Kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memberikan sifat bagaimana orang yang ulul albab itu, yaitu orang yang berzikir kepada Allah. Qiyama, berdiri dia, qu'uda, duduk dia, wa 'ala junubihim, berbaring. Jadi mereka yang mengingat Allah
dalam posisi duduk, mengingat Allah, berzikir pada Allah, beribadah pada Allah dalam posisi berdiri, berposisi berbaring. Itulah sifat-sifat orang yang ulul albab. Ayyadhkurunallaha bi alsinatihim wa qulubihim. Maksudnya adalah mereka berzikir kepada Allah dengan lidah mereka. Yang pertama ini, makanya berzikir dengan lidah itu bahagian daripada perintah Allah. Baik niat tham-tham orang berzikir dengan lidah. Baik niat sama ron dengan awak gok. Alergi tak hai dengan zikir secara nyaring. Zikir lati mentang Allah dia dengar. Mantap pegahan dia dengar. Tapi perintah Allah kita juga berzikir dengan terang-terangan, yaitu dengan alsinatihim, lidah kita berfungsi. Bah mukubah ke lidah, mukubah pakai lidah, mukubah bak khun subhanallah daripada mukubah bak surah Eropah kan enggak mukubah ya. Ini bermanfaat dan berfaedah. Wa qulubihim, ya, dan juga berzikir dalam hati. Benar juga, bukan berarti enggak boleh dengan lidah, dengan lisan. Tak pula mik hari. Pula mik tak mampu meratibnya pakai mik apa ya? Karena itu juga menggunakan zikrullah dengan lisan fi jami'il ahwal, pada semua kondisi, pada semua waktu. Hana mucih gedeh zikirnya lamun bulan puasa, hana gedeh gedeh zikirnya imam sujud, hana mucih gedeh berzikirnya bak 10 terakhir Ramadan. Fi kulli ahwal, dalam semua kondisi dan semua waktu. Fi halil qiyam, kadang-kadang kita berzikir dalam posisi berdiri seperti salat. Wal qu'ud, bahkan salat juga kita lakukan dalam keadaan duduk. Wal ittija', dan juga kita lakukan dalam keadaan berbaring. Dan dalam kitab tafsir Sawi disebutkan bahwa ayat ini dicontohkan dengan praktek salat. Kita salat yaitu sebagaimana perintah Nabi, salli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Maka ayat hadis ini tidak sah salat wajib kecuali dengan berdiri. Salat wajib mesti tadung. Fa illam tastati' munyoh haid tadung, ana samurat, asam keung, baru faq'udan, silakan duduk. Nyan bak salat wajib tapi haid dua mentang haid sakit ya ala pantat, sakit tempat duduk, baru fajunudan, boleh berbaring. Tapi menyang salat sunat, ini dipersilakan, ada keterangan lain, boleh pilih sengaja-sengaja salat duduk boleh juga walaupun sanggup berdiri. Misalnya salat tarawih kan sunat, yang lagi hanan tu biak masjid Melayu ke hai kuda pada haji jak aju ana apa geduk anda geduk aju sepanjangnya geduk aju atau mana sengaja si geduk hana bupu untuk salat sunat. Jadi dalam tafsir Sawi ayat ini dicontohkan dengan praktek salat. Demikian juga praktek berzikir yang lain. Atau secara umum kita mengingat Allah, salah satunya mengingat Allah adalah mengingat perintahnya. Salah satu perintah Allah, jangan memberi mudarat kepada orang lain. La darara wa la dirar. Tak ingatnya perintah Allah, lalu tak praktekkan di tempat di luar daripada format ibadah salat masa. Bak jalan, bantajak bak jalan, kepu tajak belahwi, karena aturan lalu lintas katanya orang Asia kan belahwi je supaya baik mupak gop. Yang kata ingat ke Allah ya, kata ingat ke Allah. Kepun nedang bak lampu merah, kan mangat tertib lalu lintas bateri tengok dapat goi pak tanya. Kajiatlah ipak tanya kana salah tanya. Nyo salah tanya yang salah dapat gop belum. Nyen kira zikrullah sit. Dan sebagainya. Jadi kan aplikasi di tempat umum. Kan hanya lang ratib. Tanya kadang-kadang hai menurut kesadaran masing-masing. Menyotak sembahyang ke khul tungku imum saf lurus rapat rapi dapat teh tanya akan lurus mangak lurus mangak bek kena ngok dari sembahyang menyo lurus saf kan mangat sama-sama ada ku mami hana lurus saf bantadang tanya ulikut bacut patai guru ku urung saf likut kenang
kena tanya rek rupiah katnyan. Ambak kaji rek rupiahnya rek hidung ke baki. Jadi tak patih. Tapi watai pegawai aturan di luar padahal kan sama sih, cuman beda tempat. Kenapa tertib lalu lintas? Supaya selamat secara adat, hukum selamat. Baik ulo-ulo piham lampu merah berarti hak gobja, lampu hijau hak katanya ojak. Menang kira-kira. Jadi juga dalam makna zikir secara umum termasuklah di sini zikir atau tasbih yang dilakukan oleh alam. Alamnya berzikir kepada Allah. Semua yang Allah ciptakan ini berfokus dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara masing-masing dari benda alam itu sendiri. Yang dalam hukum ilmu alam disebutkan bintang itu berzikir kepada Allah, memancarkan cahaya, dan kita lihat cahaya itu di malam hari. Hana yo malamnya hana bintang maka yang ke hana jadi tebiak malamnya bintang tingoh baru dehan pasti di waktu malam ketika bumi ini berputar dan matahari itu terhenti cahaya yang di offer ke bumi sehingga hanya tampak cahaya dari bulan, ketika itulah nampak bintang. Sekira malam na cahaya matauro, sekira malam langsung cahaya matauro lagi euro handuh ti bintangnya, karena bintang tetap di situ posisinya. Karena cahaya matauro hanali yang na adalah cahaya pantulan bak bulan kan hana langsung ni sehingga dia tahu bintang. Maka pertanyaan, akan dia tahu bintang di waktu malam, akan di waktu siang, karena tidak beradu pancaran cahaya dengan matahari. Nyemandung ilmu alam, yang dikir bintang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan bulan, ada purnama. Malam 14, 15, 16 nyan bulan purnama. Yang paling puncak adalah malam 15. Hana bergeser ke malam 5. Bulannya kan purnama aja kan malam 15. Kayak geser malam 6. Hana. Itulah cara bulan itu berzikir kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam banyak tafsir. Sedikit lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ayyatadabbaruna fi malakutis samawati wal ard fi khalqihima bihadhil ajramil idham, dengan yang sudah Allah atur, insyaallah tidak akan pernah kita dengan binatang itu tidak akan pernah beda kepentingan, beda kepentingan, kecuali tidak ganggu binatang. Yang beda kepentingan. Kenapa gajah dia hidup di hutan belantara? Karena di sanalah mereka itu kepentingan hidupnya di sana. Mapakah gajah hitreun ya rela rumah-rumah wak bineh deman? Karena ana yang ganggu hideh, maka gajah hitreun. Sebenarnya kita tidak beradu kepentingan dengan gajah. Gajah kepentingan draw waji. Itanya kepentingan draw dino. Karena gajah dah ganggu, rusaklah keseimbangan. Itreun gajah ya ganggu ditanya. Jadi sebenarnya itu tidak akan pernah beradu kepentingan. Contoh langganan lumpurah, pakon ngetanya hana hawa tena leung, kah hana tanya uma yang na pat nami rubuhnya na pat nami udengnya na, tapi pat nana leung nak baju layanya hana, karena memang hana rubuh hawa na leung mbak tanya. Tapi hawa itu, kepingin itu, ketagihan rumput itu ada pada mulut lembu. Nya lemah lah anda dah dengar. Macam kata, puh hawa kalau lemah, na liang patna. Na liang je hawai. Maka tak dapat duk bu, dapat duk na liang, nya masing-masing na kepentingan draw. Tanya tetap tecok bu yang kana lampingan. Ilmu tetap icok na liang yang kana lang raga. Pajan baru karu yang lemah, tacok na liang raga ji. Tacok na liang yang raga ji tacok tanya. Nyai tetap dele lemah, putra icok makanan liang leji. Jadi berbeda kepentingan. Itanya liang si tacok makanan binatang. Terus abah rambut bu, ada jatah bu, ada cok dia. Padahal kagak buh nanan harinya bawa rambut bu yang jatah haji. Bawa ramai-ramai yang ye laut kan, nyan pita rabai dia. Makanya kenapa monyet-monyet itu, lutung-lutung itu kadang-kadang datang ke rumah kita. Tak pula bak mamplam, karena lutung, lalang kota kayak lutung. Bak lun dipanggui na lutung. Karena hanale makanan rawah hidih hanale sudah habis. Sudah dibabat, sudah tidak tahu apa lagi mereka makan.
Akhirnya lutung-lutung juga ikrileng lang sangku dah nyoba rumah. Kena rumah-rumah yang pun kita mau lutung dalam tu. Ya apa je hubu. Karena kami tecok boh-boh kaya yang jatah haji. Ikut lebu tro aboh rambut bu ka kacok ka. Yang menampe apa je hubu ka. Jadi karena kita sudah tampaki dengan binatang, padahal kalau oleh Allah kita berbeda kepentingan dengan binatang dan hidup dengan cara kita masing-masing, dan Allah sediakan rezeki masing-masing. Nah pertanyaan, baca 2 menit itu akhiri. Baik, jamaah sekalian, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita bahas lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah bagi kita semua. Atas kekurangan, kekeliruan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.